Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sanindya Berlian Sapita dengan NIM 20050974010 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya. Untuk media pembelajaran saya menggunakan PowerPoint di mata pelajaran Desain Media Interaktif, materi Desain User Interface, Multimedia Interaktif, kelas 12 Multimedia 2 SMKN 2 Buburan Sidoarjo. Pada slide selanjutnya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi dasarnya, terdapat KD 3.3 yaitu menerapkan prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif, yang memiliki indikator pencapaian kompetensi yaitu 4. Yang pertama, menjelaskan tujuan dan manfaat desain user interface pada multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Yang kedua, menjelaskan prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Yang ketiga, menjelaskan interaksi penggunaan desain user interface pada multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Yang keempat, menggunakan prinsip-prinsip desain user interface pada perancangan desain user interface pada multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Kemudian di KD 4.3 yaitu membuat user interface menggunakan prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yaitu yang pertama, mengimplementasikan prinsip-prinsip desain user interface pada perancangan desain user interface pada multimedia interaktif berbasis halaman web, dan yang kedua, membuat desain user interface menggunakan aplikasi. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, yaitu pertama, peserta didik mampu menjelaskan tujuan dan manfaat desain user interface pada multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif dengan santun dan komunikatif. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan interaksi penggunaan desain user interface pada multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Yang keempat, peserta didik mampu menggunakan prinsip-prinsip desain user interface pada perancangan desain user interface pada multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Dan yang kelima, peserta didik mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip desain user interface pada perancangan desain user interface pada multimedia interaktif berbasis halaman web. Nah, ini adalah materi. Jadi, kita sudah tidak asing lagi dengan penggunaan komputer dan juga ponsel. Dengan teknologi yang pesat seperti sekarang ini, kedua alat tersebut sangat penting dan mempengaruhi kebiasaan manusia dalam memenuhi kebutuhannya setiap hari. Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini membuat manusia dalam memudahkan segala pekerjaannya. Kecanggihan teknologi membawa dampak yang signifikan bagi masyarakat di berbagai aspek kehidupan, seperti memberikan akses informasi yang luas. Nah, multimedia ini memungkinkan penyajian informasi dengan lebih dinamis melalui gabungan teks, gambar, suara, dan video. Ini membantu dalam memfasilitasi pemahaman yang lebih baik terhadap topik kompleks dan abstrak. Dengan adanya internet dan teknologi multimedia, akses cepat dan mudah ke informasi telah meningkat secara signifikan. Pengguna dapat mencari, memahami, dan membagikan informasi dengan lebih cepat. Berikut ini adalah contoh-contoh dari desain user interface. Mulai dari tampilan dari GoFood, kemudian ada dari online shop, dan lain sebagainya. Pengertian user interface. Apa sih sebenarnya user interface itu? Jadi, user interface atau UI adalah desain antarmuka yang berfokus pada keindahan suatu tampilan, misalnya dengan menentukan desain dari layout dan logo, melakukan pemilihan warna yang tepat, dan melakukan hal-hal lainnya yang dapat membuat tampilan website atau aplikasi menjadi semakin menarik, sehingga pengguna pun betah untuk berlama-lama dalam website ataupun aplikasi tersebut. Kemudian, apa itu user experience?
Jadi user experience atau UX adalah proses yang berfokus untuk meningkatkan kepuasan pengguna dari website ataupun aplikasi melalui kegunaan dan kesenangan yang diberikan dalam interaksi antara pengunjung website atau pengguna aplikasi dengan produk. Nah, dengan adanya UX ini, maka memungkinkan suatu website atau aplikasi dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna dan membuat pengguna tidak merasa kebingungan. User experience ini mencakup seluruh elemen dari suatu website, termasuk memastikan bahwa website telah tersusun dengan baik. Pengguna dapat mudah berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain dan lain sebagainya. Manfaat dan tujuan dari desain user interface. Seberapa pentingkah desain user interface? Yang pertama, membantu memudahkan pengguna aplikasi. Desain user interface juga dapat membantu dalam memudahkan pengguna aplikasi untuk dapat mengeksplor aplikasi yang Anda kembangkan. Setiap orang tentu menginginkan aplikasi yang mudah digunakan dengan tampilan desain yang menarik. Tampilan visual produk aplikasi memiliki peran penting dalam memberikan pengalaman yang baik bagi pengguna. Contohnya, saat kita masuk dalam sebuah website, apa yang kita lihat? Pasti kita akan melihat berbagai fitur-fitur yang tersedia di sana. Kita juga dapat berinteraksi secara langsung dengan menekan button atau link dan lain-lain. Nah, dalam proses interaksi tersebut, tampilan desain akan diuji. Apakah memang UI yang telah dibuat sudah memudahkan pengguna atau justru membingungkan pengguna? Kemudian mendukung terbentuknya user experience yang tepat dan optimal. Desain user interface juga mempengaruhi user experience dari pengguna. Jadi, apabila Anda membuat user interface yang memiliki desain grafis yang bagus, namun fitur, konten, dan layout masih belum sesuai dan terkesan ribet, maka akan berpengaruh secara tidak langsung bagi user yang akan menggunakan produk Anda. Tampilan yang bagus dan menarik bukan sekedar hanya dari segi visual yang baik saja, namun harus disertai dengan user experience yang baik pula, yang mana aplikasi dapat memudahkan pengguna dalam mencari apa yang memang dibutuhkan. Selanjutnya adalah dapat meningkatkan kualitas branding. UI dapat meningkatkan kualitas branding perusahaan karena UI menjadi cerminan atas kualitas beserta nilai dari produk yang ditawarkan sebuah perusahaan. UI yang sesuai akan menjadi tanda pengenal sebuah perusahaan tersebut. Kemudian, apa manfaat dari user interface? Memudahkan dalam proses interaksi dengan pengguna atau user, kemudian meningkatkan keuntungan dalam bisnis yang dijalankan. Dari segi memudahkan dalam proses interaksi dengan pengguna atau user, selain tampilan yang menarik, perusahaan juga perlu memperhatikan komponen penyusun tampilan muka aplikasi atau website. Perusahaan perlu memperhatikan berbagai fitur, layout, dan konten yang tersedia di halaman muka tersebut. Apabila aplikasi atau website tersebut memudahkan pengguna dan mencari apa yang memang dibutuhkan, maka aplikasi atau website tersebut memiliki user experience yang baik. Kemudian meningkatkan keuntungan dalam bisnis yang dijalankan. Dalam bidang bisnis, antar pengguna yang berkualitas merupakan tampilan yang dapat memberikan peningkatan dalam keberhasilan dan pencapaian dalam bisnis. Sehingga kita dapat mengetahui dan menyusun manajemen aplikasi, apakah tampilan desain aplikasi yang sudah dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan produk atau perlu diimprovisasi lagi. Nah, tujuan user interface yaitu memudahkan navigasi user, membuat program lebih atraktif, memperlihatkan status program, meminimalkan risiko kesalahan input oleh user. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu memudahkan navigasi user. Jadi, seorang desain user interface harus mampu membuat grafis yang relevan dan konsisten. Kedua aspek ini sangat berperan penting dalam memberi kemudahan navigasi pada user saat mengoperasikan aplikasi. Contohnya seperti apa? Adalah saat pembuatan icon untuk menu. Icon yang digunakan sebaiknya merepresentasikan fitur atau produk dimaksud dan mudah dipahami. Contohnya, pada aplikasi Gojek, icon yang digunakan untuk menu GoFood adalah sendok dan garpu. Nah, ilustrasi ini sudah cukup merepresentasikan makanan yang tak lain merupakan fungsi dari menu GoFood sendiri untuk layanan pesan antar makanan. Demikian dengan ikon untuk menu lainnya seperti GoRide, GoCar, GoSend, dan lain sebagainya. Kemudian
Kemudian memperlihatkan status program. Lagi, sistem memproses perintah yang diberikan oleh user. Aplikasi dapat memunculkan halaman atau notifikasi status yang sedang terjadi. Di sisi lain, user interface juga akan memudahkan pembacaan data suatu program. Tanpa adanya user interface yang rapi dan bagus, sistem dapat melakukan tugas seperti mencari, mengurutkan, bahkan filter data dengan lebih mudah. Pasalnya, perintah tersebut telah dilakukan oleh user sehingga sistem cukup untuk memprosesnya. Kemudian, meminimalkan risiko kesalahan input oleh user. User interface yang baik akan mengurangi kesalahan user saat melakukan input data. Hal ini dapat dilakukan dengan pemilihan ilustrasi icon yang tepat, tipografi yang pas, atau ukuran font yang tidak terlalu kecil, dan jenis font yang simple. Perbedaan warna untuk masing-masing perintah atau menu dan sebagainya. Seperti contohnya adalah perintah submit, order, transfer, click here, dan lain sebagainya yang berada di tombol-tombol sebuah aplikasi. Bagaimana karakteristik dan cara membuat user interface? Yang pertama, user interface itu harus jelas dan konsisten. Jelas dalam artian adalah mudah dipahami oleh pengguna, serta memiliki struktur desain yang konsisten. Misalnya dalam penerapan atau implementasi layout, gambar, konten, section, warna, dan lain sebagainya. Kemudian, responsif dan menarik. Responsif maksudnya adalah dapat dijalankan di berbagai perangkat dan tampilan tersebut mampu untuk menyesuaikan bentuk ukuran dari perangkat. Nah, arti dari menarik berarti penyajian konten dan desain mampu untuk membuat pengguna merasa nyaman untuk terus berada dalam aplikasi tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai prinsip-prinsip user interface. Apa saja prinsip-prinsip dari user interface? Yang pertama, yaitu adalah user compatibility atau kompatibilitas pengguna. Seorang desainer tidak diperbolehkan membuat atau merancang sebuah interface yang berdasarkan selera atau keinginannya sendiri. Para desainer harus melihat dari beberapa sisi bahwa di kemudian nantinya, sistem yang akan dibuat bukan hanya untuk satu user saja, melainkan lebih daripada itu, dan tentunya memiliki latar belakang yang berbeda pula. Dan tentu untuk kenyamanan UI bagi setiap orang punya tolak ukur yang sangat berbeda. Contohnya apa? Jika aplikasi diperuntukkan bagi anak-anak, maka jangan menggunakan atau menampilkan tampilan orang dewasa. Kemudian, prinsip-prinsip selanjutnya adalah product compatibility atau kompatibilitas produk. Jadi, sebuah sistem atau aplikasi yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan agar kemudian user mendapatkan informasi yang benar, detail, dan akurat dibandingkan dengan informasi yang diperoleh melalui proses manual. Produk aplikasi yang dihasilkan juga harus sesuai, memiliki tampilan yang sama atau serupa, baik untuk user yang awam maupun ahli. Task compatibility atau kesesuaian tugas. Jadi, task compatibility dalam hal ini interface harus bisa memberikan solusi dalam hal kemudahan dalam tentunya dapat user dalam menyelesaikan tugasnya lebih efektif. Misal untuk pilihan report, orang akan langsung mengartikan akan ditampilkan laporan. Kemudian, workflow compatibility atau kompatibilitas alur kerja, yaitu sebuah sistem atau aplikasi seharusnya mengadopsi sistem manualnya dan kemudian di dalamnya juga terdapat peruntukan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Agar user nantinya tidak kesulitan dalam menggunakannya dan menghindari adanya menu-menu yang berlebihan yang nantinya justru akan membuat user jadi kebingungan atas setiap fungsi menu-menu karena terlalu banyak. Nah, jadi user jangan dibingungkan dengan pilihan-pilihan menu yang terlalu banyak. Kemudian familiarity. Familiarity yaitu sebisa mungkin desainer itu mendesain user interface yang bentuknya atau modelnya bersifat umum agar membantu user dapat dengan tepat beradaptasi dengan sistem lainnya. Konsep, terminologi, dan pengaturan antarmuka harus dapat dipahami oleh user dengan baik. Antarmuka sebisa mungkin didesain sesuai dengan antarmuka pada umumnya dari segi tata letak, model, dan sebagainya. Kemudian simplicity. Nah, simplicity yaitu kesederhanaan dari sistem perlu diperhatikan dalam membangun sebuah desain user interface. Karena bukan berarti sistem powerful membuat user nyaman, user lebih senang dengan hal yang sederhana namun berbobot. Kemudian, di sisi lain,
Guru juga akan memberikan tugas kepada siswa. Di sini berupa lembar kerja kelompok. Jadi, siswa akan membentuk kelompok. Dalam satu kelompok berisi 6 siswa. Kemudian guru akan menyajikan soal. Di sini saya menyajikan 10 soal. Untuk materi awal tadi yaitu pengertian desain user interface, kemudian ada tujuan desain user interface dan manfaat dari desain user interface. Di sini ada 10 soal yang disajikan. Kemudian guru akan memberikan lembar kerja kelompok tersebut kepada masing-masing kelompok. Jika sudah dikerjakan, maka harus dikumpulkan kembali ke guru untuk dinilai. Kemudian tugas yang lain masih dengan tugas kelompok. Jadi masing-masing kelompok mencari contoh-contoh media interaktif di internet, kemudian dianalisis prinsip-prinsip desain interface yang diterapkan pada media interaktif tersebut beserta penjelasannya. Hasil analisis tersebut dibuat menjadi PowerPoint dan dipresentasikan di depan kelas. Jadi, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok tersebut, yaitu menganalisis prinsip-prinsip desain user interface. Kemudian, nah, untuk selanjutnya ini adalah penilaian tengah semester. Untuk soal bisa diklik tombol di bawah ini. Jadi ketika siswa mengklik tombol ini, klik tombol click here, maka siswa akan langsung dihubungkan dengan soal penilaian tengah semester. Nah, berikut ini soal PTS kelas 12 Multimedia 2, yaitu mata pelajaran desain media interaktif dari materi user interface. Sekian presentasi dari saya tentang media pembelajaran menggunakan PowerPoint dengan materi desain user interface. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.